Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini berkaitan dengan etika, moral, dan akhlakul karimah itu sendiri atau akhlak. Jadi pengertian Etika secara etimologis ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah perbuatan manusia dan perbuatannya. Artinya, objek dari etika itu sendiri adalah manusia dan perilakunya. Sedangkan kalau dikaji dari ilmu sosiologi, ini berpendapat bahwa etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi kalau kita melihat etika dari ilmu sosiologi ini adalah bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungannya atau dengan masyarakatnya, sehingga yang dilihat adalah perilaku-perilaku manusia, baik yang bersifat baik maupun buruk. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa etika adalah sebuah aturan yang lahir dari kebiasaan dan dianggap sebagai ukuran nilai untuk menyebutkan sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Bisa juga untuk menilai apakah sesuatu tersebut baik atau buruk. Jadi nilai baik dan buruk ini, kebiasaan ini diukur atas konsensus manusia itu sendiri. Kesepakatan masyarakat tentang menilai baik dan buruk. Selanjutnya, ciri-ciri etika. Yang pertama, etika akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Jadi, etika itu melekat pada pribadi seseorang. Baik orang tersebut ada orang lain maupun tanpa orang lain. Yang kedua, etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Jadi nilai-nilai etis, nilai-nilai etika ini bersifat konstan, tidak mengenal waktu maupun tempat, tidak berubah karena tempat atau karena waktu. Yang ketiga, dalam suatu etika memiliki cara pandang dari sisi batiniah manusia. Sehingga etika ini lebih cenderung kepada sifat-sifat rohaniah atau sifat-sifat kejiwaan manusia. Selanjutnya, etika sangat erat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Jadi dari ciri-ciri etika yang terakhir ini dapat kita katakan bahwa perilaku dan perbuatan manusia itu akan diatur oleh etika. Selanjutnya, etika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika filosofis. Etika filosofis ini merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Karena etika filosofis ini berkaitan dengan atau dihasilkan oleh hasil berpikir manusia, maka dalam etika filosofis itu memiliki dua ciri. Yang pertama empiris, yaitu
etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret atau real, kelihatan. Misalnya filsafat hukum. Ini mempelajari tentang ilmu hukum. Yang kedua, non-empiris. Artinya berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan sama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Jadi sifat non-empiris ini adalah sifat yang tidak kelihatan, mencoba menggali sesuatu yang berada di balik hal-hal konkret, yang berada di balik hal-hal nyata. Ini merupakan sifat non-empiris. Selanjutnya cabang yang kedua yaitu etika teologis. Jadi kalau kita berbicara mengenai teologis, ini berkaitan dengan ilmu ketuhanan atau berkaitan dengan nilai-nilai agama. Sehingga etika teologis ini merupakan etika yang erat kaitannya dengan agama dan berisikan tentang unsur etika umum serta dapat dimengerti ketika memahami etika secara umum. Contohnya dalam agama Islam dikenal adanya tawadhu. Tawadhu ini adalah konsep agar manusia memiliki sifat rendah hati, menghindari kesombongan dalam bergaul dengan masyarakat. Nah, konsep tawadhu ini merupakan bentuk etika masyarakat muslim atau etika manusia muslim, orang Islam yang berusaha menghindari sifat-sifat sombong. Karena kesombongan itu merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Etika ini memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, mengetahui cara yang tepat untuk bersosialisasi dengan mengambil peran di masyarakat tanpa takut melanggar aturan atau berbuat yang tidak pantas. Jadi kalau kita masuk ke suatu wilayah, masuk ke suatu daerah, kita mengetahui aturan atau etika yang berlaku di wilayah tersebut, kita tidak akan takut melakukan kesalahan karena kita sudah menyadari etika yang berlaku di suatu daerah atau suatu negara. Yang kedua, menciptakan nilai pada diri sendiri agar disegani dan dihargai oleh masyarakat. Dapat diartikan bahwa ketika kita mengikuti etika yang ada di masyarakat, ketika kita menghargai etika yang berlaku di masyarakat, kita juga akan dihargai oleh masyarakat di mana kita bersosialisasi. Yang ketiga, merupakan cara yang tepat untuk menghargai orang lain dan masyarakat. Artinya dengan etika ini, kita akan mengetahui bagaimana kita berperilaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat tersebut. Adapun manfaat yang keempat, menjaga ketentraman dan ketertiban karena bertindak sesuai dengan aturan yang disepakati di masyarakat. Ini diartikan bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat ini terjadi karena tidak terjadi karena tidak adanya persinggungan antar masyarakat atau persinggungan antar kelompok. Nah, persinggungan antar masyarakat, antar kelompok ini biasanya terjadi karena faktor sosialisasi.
kondisi di mana tidak sesuai antara perilaku dengan adat setempat. Yang kelima, ini menghindari diri dari berperilaku menyimpang sekaligus melindungi diri dari sanksi. Karena etika ini merupakan suatu konsensus, merupakan suatu kesepakatan masyarakat, maka ketika ada orang yang melanggar konsensus tersebut, ini menjadikan orang yang melanggar itu terkena sanksi. Baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi secara sosial. Sehingga dengan kita mengetahui etika yang berlaku di masyarakat, kita akan terlindungi dari sanksi sosial maupun sanksi hukum yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, pengertian moral. Puspoproja seperti dikutip Mas Nur Muski ini menyebutkan bahwa moral ini berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat, kebiasaan. Kata mores ini juga bersinonim dengan mos, moris, manner, mores atau manners dan morals. Jadi konsep moral ini merupakan konsep yang berhubungan dengan adat istiadat, yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat. Sehingga konsep adat ini dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adat sohihah, yaitu adat yang merupakan moral masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Nilai-nilainya telah disepakati secara normatif dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nilai-nilai sahih yang ada di masyarakat. Kalau dalam konteks Islam berarti nilai-nilai sahih, nilai-nilai murni dari ajaran Islam. Salah satunya nilai tawadu itu merupakan nilai murni ajaran Islam, di mana orang Islam itu harus menghindari rasa sombong, harus menghindari sifat angkuh, sehingga tidak dibenci oleh masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat, juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adat fasidah, yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kebiasaan melakukan kemusyrikan. Contohnya memberi sajen di kuburan, baik setiap malam Selasa, Jumat, dan sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan fasidah ini merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, tentu adat ini adalah adat-adat yang terkait salah satunya dengan sifat-sifat musyrik. Karena musyrik ini selain dibenci oleh Allah juga bertentangan dengan agama. Adapun moral ini bertumpu kepada tiga landasan utama terbentuknya suatu moral. Satu, sumber moral atau pembuat sumber. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, sumber moral dapat berasal dari adat, kebiasaan, dan pembuatnya.
Nah, sumber moral ini bisa seorang raja, bisa seorang sultan, kepala suku, tokoh agama, bahkan mayoritas adat dilahirkan dari kebudayaan masyarakat yang penciptanya tidak pernah diketahui. Contohnya adat kebiasaan, mitos-mitos yang menjadi norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks Islam, sumber moral ini tentu berasal dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pencipta standar moralnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana para nabi dan rasul ini menyampaikan tentang sumber-sumber moral itu terhadap umat manusia. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW yang menerima risalah berupa ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci. Kitab suci ini, khususnya Al-Quran, merupakan sumber moral, sumber etika bagi kehidupan masyarakat, sumber tingkah laku bagaimana manusia berperilaku dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Selain sumber bagaimana manusia menyembah Tuhannya. Sedangkan sumber as-sunnah ini merupakan sumber yang kedua yang berasal dari perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber yang kedua, objek sekaligus subjek dari sumber moral dari penciptanya. Ini merupakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya moralitas sosial yang berasal dari adat. Objek dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang sifatnya lokal, karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu. Artinya tidak bersifat universal tetapi teritorial. Jadi sumber ajaran atau sumber moral yang lain ini merupakan adat atau kebiasaan yang terjadi pada suatu daerah atau suatu wilayah. Sehingga bisa jadi adat atau kebiasaan masyarakat ini berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya, antar satu negara dengan negara lainnya. Tetapi dalam moralitas Islam, subjek dan objeknya adalah orang yang telah baligh dan berakal yang disebut dengan mukallaf. Nah, perbedaan antara moral yang berasal dari masyarakat secara umum ini terbentuk dari kebiasaan atau adat istiadat yang ada di suatu masyarakat sehingga bersifat lokalitas. Tetapi sumber moralitas Islam ini karena sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang menjadi subjek dan objeknya adalah orang yang baligh dan berakal, sehingga disebut mukallaf. Mukallaf ini adalah orang-orang yang sudah terkena hak dan kewajiban, yang sudah memiliki hak dan kewajiban menjalankan agama, sehingga orang mukallaf ini bisa dikenai sanksi hukum. Sumber yang ketiga, tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan kepada target tertentu
Misalnya bertujuan untuk ketertiban sosial, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dalam moralitas Islam, tujuan moral adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Contohnya, moral yang berkaitan dengan pola makan. Jadi tujuan moral ini memang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Lebih spesifik, moralitas Islam itu lebih tertuju kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Contoh salah satu surat dalam Al-Baqarah, salah satu surat dalam Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ayat tersebut adalah perintah yang hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam untuk memakan harta yang halal dan bergizi. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi pada kata halalan thayyiban kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Karena makanan ini adalah sumber bagi kehidupan manusia. Jadi itu bahasan tentang etika, moral, dan kita mengerucut kepada konsep akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat, tata krama, sopan santun, adab, tindakan. Selanjutnya kata akhlak juga berasal dari kata kholaqa, kholakun, artinya kejadian, serta berhubungan erat dengan kata kholik, artinya yang menciptakan, tindakan atau perbuatan. Sebagaimana terdapat kata al-kholik yang artinya pencipta makhluk dan makhluk yang diciptakan. Selanjutnya kata akhlak secara linguistis berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar. Isim masdar merupakan bentuk infinitif dari kata al-khalaqa yukhliqu ikhlaqan. Sesuai timbangan atau wazan sulasi majid af'al. Af'ala yu'filu if'alan, yang berarti as-sajiyah, perangai. Jadi kata akhlak ini bisa berarti timbangan. Akhlaka yukhliqu ikhlaqan, ini timbangan. Kemudian af'ala yu'filu if'alan yang berarti as-sajiyah atau perangai, dan at-tabi'ah kelakuan atau tabiat atau juga watak dasar. Kemudian ada al-adat artinya kebiasaan, kezaliman, al-mar'uah
artinya peradaban yang baik, dan ad-din yang artinya agama. Kata akhlak juga isim masdar dari kata akhlaqa, yaitu ikhlak. Nah, berkenaan dengan linguistis ini, akhlak ini merupakan isim jamid atau isim ghair mustad, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Jadi secara umum akhlak dipadankan dengan etika atau nilai moral. Adapun pengertian akhlak menurut terminologi beberapa ahli, yang pertama Imam Al-Ghazali, fal khalqu ibaratun an hani'atin fin nasi rasihatun nganha tusdaru li af'alin bisuhulatin wa yasurru min ghairi fikrin wa ru'yah. Sedangkan menurut Ibrahim Anis, akhlak itu diartikan al-khalqu halun nafsi rasihah tusdaru anhal a'malu min khairin aw syarrin min ghairi hajatin illa fikrin wa ru'yah. Sedangkan menurut Ahmad Amin dalam bukunya Al-Akhlaq, ini mendefinisikan akhlak dengan kebiasaan seseorang atau kecenderungan hati atas suatu perbuatan dan telah berulang kali dilakukan sehingga mudah mengerjakannya tanpa lebih dahulu banyak pertimbangan. Adapun ciri-ciri akhlak, yang pertama, akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian atau menjadi sifat pribadi seseorang. Yang kedua, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan perbuatan, orang yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar atau hilang ingatan, tidur atau gila. Tetapi akhlak ini merupakan suatu etika atau suatu adab moral di mana orang melakukan hal-hal yang sesuai dengan akhlak, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tanpa tekanan dari luar. Jadi perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, atas dasar pilihan, dan atas dasar keputusan yang bersangkutan, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Perbuatan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang lain atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi akhlak ini murni berasal dari hati nurani seseorang yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur. Yang pertama, unsur kognitif. Unsur kognitif ini adalah merupakan pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualnya. Artinya, akhlak ini
dapat dimengerti oleh manusia yang memiliki intelektual atau sudah balik. Yang kedua, unsur afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kognitif ini dari intelektualnya, afektif ini dari sikapnya. Sikap bagaimana dia mengembangkan perilakunya atau melakukan analisa terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, unsur psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Jadi kognitif ini mengetahui tentang akhlak. Yang kedua, unsur afektif ini adalah bagaimana menyikapi suatu kondisi, suatu keadaan, apakah sesuai dengan nilai-nilai etika atau moral. Kemudian unsur psikomotorik, bagaimana seseorang berperilaku rasional atau berbuat konkret sesuai dengan etika dan moral keislaman.